Rudi kenapa? Hah? Kamu kayak melihat apa? Kenapa? Kananda. Aduh, hati-hati Kak Rudi. Bilang makanan itu dikasihkan ke tangga-tangga ataupun pejalan kaki yang pada saat Melintas ke di sini. depan bangunan ini ya. Makanan ini dikasihkan untuk hal yang bisa kita katakan suatu tumbal. Pada saat di sini masih banyak kehidupan, masih ada kehidupan di tempat tinggal ini. Ini tidak boleh dibuka selain yang punya. Ruangan ini? Ya, ini. Jadi pasangan suami istri itu menempati ini dan dia melakukan sesuatu dalam sini pas ya. Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Cuma kalau yang Kananda sama Kak Rudi lihat, ini kan kita udah masuk ke daerah bangunannya ya? Ya. Yang kalian lihat tuh udah ada apa aja? Kalau sejauh ini sih kalau untuk melihat segi goibnya sih saya belum melihat ya. Tapi saya mendapatkan hawanya. Hawa yang dibilang itu ada segi hawa yang negatif Mas ya. Tapi untuk sosoknya saya masih belum ada penglihatan ya. Menyusuri ruangan demi ruangan, Rudi dan Den Ananda dapat merasakan perbedaan tekanan hawa panas ke hawa dingin, terutama Den Ananda yang mulai merasakan aura pesugihan. Nah kalau di sini lebih ke dingin, tapi emang masih ada segi yang dimana betul kata Fasya bahwa di sini ada yang melakukan hal pesugihan kayak gitu. Oh itu benar Kananda? Iya, yang saya lihat ya. Jadi kenapa saya bisa bilang ada pesugihan di bangunan ini, emang ada suatu makhluk goib sekilas itu emang kalau yang saya lihat emang dia lebih ke dominan hal-hal yang berkaitan dengan pesugihan gitu. Mungkin aku juga belum ngasih tahu ke Kananda, ke Kak Rudi kalau kan di depan bangunan ini tuh langsung jalanan ya, jalan raya. Di jalanan raya pun sering terjadi kecelakaan yang lagi-lagi diisukan itu disebabkan oleh sosok yang ada di bangunan ini. Karena memang banyak orang yang jalan tiba-tiba tabrak tiang. Aku nggak tahu memang kalau itu benar adanya atau tidak. Tapi kalau sejauh ini yang Kananda lihat mungkin iya atau enggak? Kalau sejauh ini kan kebetulan saya juga suka lewat jalan depan bangunan ini ya Mas ya. Kalau di segi diganggu sama goib yang ada di sini sih, kalau penglihatan saya itu tidak ada. Tapi emang kebanyakan adalah kelalaian manusia aja. Oh. Karena emang itu lebih ke pertigaan ya pada saat. Iya betul. Kayak gitu sih Mas. Oh berarti tidak ada hubungannya dengan sosok-sosok yang ada di bangunan ini ya Kananda? Penglihatan saya. Setelah menyusuri sudut demi sudut dari lokasi pabrik, kini Den Ananda dan Rudi secara berkesinambungan dapat merasakan kehadiran sosok-sosok astral yang muncul dengan wujud yang berbeda-beda. Den Ananda dan Rudi pun akan mencoba membuka jalur komunikasi dengan salah satu sosok yang terlihat demi bisa menguak misteri pesugihan yang ada di lokasi pabrik. Kalau sosok anak kecil, coba Rudi kamu lihat, kayaknya ada ya itu. Saya nggak lihat sosok yang kamu sebutin yang kera itu, tapi saya merasa seperti ada keriuhan di sana. Iya. Ada suara riuh. Pelan-pelan Kak Rudi. Aduh. Yes, assalamualaikum. Wah, hati-hati ya Tim. Ada lubang. Ada 8 anak kecil di sini. Mereka lagi bermain, mereka membentuk lingkaran. Dan mereka melompat-lompat ke samping, menghadap ke kanan. Ada 8 di sana. Ada 3 laki-laki dan 5 perempuan. Bentuk mereka ini aneh. Ada yang telinganya panjang dan ada yang bentuk kaki kaki dari lutut sampai ke bawah itu seperti kaki kambing.
Jadi waktu itu saya diceritain sama teman saya, dia bilang kalau di area depan anak kecil lagi lari katanya. Mereka bentuknya aneh-aneh. Terus mereka ini siapa Kak Rudi dan kenapa bisa ada di pabrik ini? Permisi, assalamualaikum. Kenapa Kak Rudi? Hah? Mereka bau. Bau. Mereka ini bau sekali. Mereka anak-anak dari penghuni-penghuni di sini yang mereka tuh dari berbagai penjuru tempat ini. Ketika tempat ini terbengkalai, mereka akhirnya tinggal di sini, menjadikan ini tempat tinggalnya. Oke, terus soal pesugihan yang memang diisukan terjadi di pabrik ini, apakah benar adanya? Hati-hati kan Anda. Jadi sosok ini, Pas ya, sosok 8 anak ini tidak mengetahui adanya soal pesugihan sendiri. Kenapa bisa tidak mengetahui? Karena dia asalnya itu bukan di bangunan ini, Pas ya. Melainkan emang dia itu datang ke sini pada saat bangunan ini sudah kosong. Oke, mungkin kalau soal pesugihannya kita kesampingan dulu. Apakah kedelapan sosok ini pernah melihat sosok kera yang ada di bangunan ini? Dia bilang dia sempat melihat sekilas saja. Kamu ngeliat di mana? Iya, ngeliat di mana? Kamu ngeliat di mana? Katanya di sebelah sana. Coba kita ke sana. Pelan-pelan kan Anda, aduh. Permisi, assalamualaikum. Rudi kenapa? Hah? Kamu kayak melihat apa? Kenapa? Kan Anda. Aduh, hati-hati Kak Rudi. Kenapa kamu? Tadi ada sosok seperti nenek-nenek. Dia berjalan ke arah sini, tapi jalannya mundur. Dia jalannya mundur seperti ini, dan dia wajahnya itu seperti wajah ketakutan. Dia mundur dengan seperti orang yang lagi diincar sama sesuatu yang menakutkan. Dia juga berteriak dengan suara paraunya seperti ini. Mendengar suaranya memanggil ya, dengan suara nenek-nenek itu. Memanggil, minta pertolongan gitu ya, tolong gitu. Dia tadi lewat sini. Ciri-cirinya dia pakai seperti baju mirip piyama, warna krem, mirip piyama krem, dan dia memang sudah tua. Dia mundur tadi ke arah sini. Terus sekarang sosoknya ada di mana, Kak Rudi? Saya kehilangan dia. Tapi ngomong-ngomong, saya bisa merasakan di tempat ini dulunya aktivitasnya banyak sekali. Dan ini seperti ruangan inti. Ada banyak barang-barang, sofa. Jadi ini adalah ruangan yang sangat yang inti ya, ruangan keluarga. Rudi merasakan residu energi masa lalu dari lokasi yang dulunya digunakan sebagai ruang keluarga, di mana banyak aktivitas yang terjadi. Kak Rudi, aku mau nanya sesuatu. Karena Kak Rudi sudah mendapatkan gambaran seperti apa aktivitas di ruangan ini. Apakah Kak Rudi sempat melihat ada aktivitas yang aneh yang dilakukan di bangunan ini sendiri? Aktivitas aneh? Iya. Ada makanan. Ini kayak makanannya untuk dibagi-bagi sih. Ya, bentuknya box ya, jadi.
untuk dibagi-bagikan. Ke siapa? Biasanya dibagikan ya ke orang-orang sekitar. Nggak mungkin orang jauh. Oke, tapi aku masih belum dapet nih. Karena biasanya kan orang-orang yang suka membagikan makanan seperti itu memiliki maksud tertentu. Contohnya untuk mungkin amal atau berbagi-bagi saja. Kalau ini tuh mereka dalam rangka apa memangnya Kak Rudi? Boleh saya bantu, Udi? Oh, sebentar. Ayo, Nek. Kenapa? Kananda? Aduh. Ayo, sini, Nek. Sini, Nek. Ayo, sini. Sini. Hah? Ayo, sini, Nek. Ayo, kenapa menghilang? Ayo, sini. Kananda, Kananda. Aduh. Jadi ini ada sosok nenek yang tadi sempat gue ditemui. Hah? Dan sosoknya itu sama banget, sama ya apa yang sudah disebutkan juga. Mukanya itu agak ke Chinese. Nah, dia kayak ingin ngasih tahu soal kehidupan yang ada di sini. Dulunya itu. Dia bilang makanan itu dikasihkan ke tangga-tangga ataupun pejalan kaki yang pada saat Melintas ke di sini. depan bangunan ini ya. Makanan ini dikasihkan untuk hal yang bisa kita katakan suatu tumbal. Jadi ada misi-misi tertentu yang bahwasanya adalah si pasangan suami istri ini untuk meminta tumbal. Tapi sebentar, aku lagi-lagi aku baru pertama kali mendengar hal seperti ini karena yang aku tahu tumbal untuk pesugihan itu kan bukannya kita harus menentukan orangnya siapa lalu barulah kita memberi orang itu untuk tumbal. Tapi kan kalau dia memberi nasi gitu bukannya random aja ya kan Anda? Betul. Jadi emang itu ngacak, Fas ya. Ngacak. Misalkan gini. Ini yang saya tangkap dengan penjelasan si sosok nenek ini adalah pada saat-saat tertentu, Fas ya, ini pasangan ini menyiapkan makanan untuk dikasihkan. Misalkan contohnya di malam Jumat. Iya. Di malam Jumat itu ada suatu lelaku yang dia mesti atau wajib untuk ngasih makanan. Yang ngasih makanan itu dalam segi dia misinya itu hal yang diminta untuk tumbal, dijadikan tumbal gitu Fas. Oke, mungkin kan Anda sebelum lebih jauh lagi kita ngomongin soal tumbal. Ya. Nenek-nenek ini siapa kan Anda? Siapa namanya? Salah satu penghuni rumah ini. Apakah dia juga anggota dari keluarga itu atau gimana? Kalau jadi dibilang dalam satu anggota keluarga, ya Pas ya. Jadi sebetulnya pasangan suami istri itu adalah gimana ya? Nah, nih Pas ya. Ini pintu nggak bisa dibuka. Jadi pada saat di sini masih banyak kehidupan, masih ada kehidupan di tempat tinggal ini. Ini tidak boleh dibuka selain yang punya. Ruangan ini? Ya, ini. Jadi pasangan suami istri itu menempati ini dan dia melakukan sesuatu dalam sini Pas ya.